Hai co-friends, di sini kita sudah diberikan tabel yang berisikan nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester pelajaran matematika dari 7 siswa di kelas 11 ya. Kita punya tabelnya seperti ini yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan A sampai D. Berarti co-friends kita langsung ke pertanyaan yang A dulu. Jadi di sini kita diminta untuk melihat apakah kedua macam nilai ujian ini itu mempunyai korelasi positif atau negatif. Dan untuk mengecek ini, Conference cukup cek aja tren dari data yang diberikan ya, yaitu kedua nilai ujian ini. Nah, terus Kak, bagaimana sih cara mengecek tren atau kecenderungan data kalau kita cuma punya tabel seperti ini, Conference? Nah, salah satu caranya, Conference, kita bisa mengecek perubahan nilai dari kondisi awal ke kondisi akhir. Dan pada kasus ini, kondisi awalnya adalah nilai ujian tengah semester ya, karena ini terjadi terlebih dahulu sebelum kondisi akhirnya, yaitu ujian akhir semester. Nah, dari sini, Conference, kita bisa definisikan perubahan nilai ujian itu adalah kondisi akhir dikurang kondisi awal. Nilainya bisa positif ataupun negatif ya, Conference. Nah, dari sini, untuk memudahkan, tabel ini, Conference, kita tambahkan satu baris lagi aja, yaitu perubahan nilai ujian. Jadi kita punya tabelnya seperti ini sekarang. Nah, kita coba mulai dari data yang pertama dulu ya. Pertama nih, kondisi akhirnya atau ujian akhirnya 85 dikurangi dengan kondisi awal atau nilai ujian tengah semesternya 79. Berarti kalau kita kurangkan, dapatnya positif 6. Lanjut, 97 dikurang 95. Hasilnya positif 2. 78 dikurang 81. Hasilnya negatif 3. Dan seterusnya, Conference lakukan hingga data yang terakhir dapatnya seperti ini. Nah, dari sini Conference, kita coba tandai nilai perubahan ujian yang positif dengan warna merah seperti ini. Kalau Conference perhatikan, ada 5 dari 7 data perubahan nilai ujian yang ini itu nilainya positif. Artinya, mayoritas hasil nilai ujian akhir semester akan lebih baik dibandingkan hasil nilai ujian tengah semesternya ya. Oh, berarti kita bisa simpulkan bahwa nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester akan berkorelasi positif. Kita lanjut Conference ke pertanyaan yang B. Di sini kita diminta untuk menggambarkan diagram pencar ya. Berarti Conference harus siapkan kertas berpetak atau koordinat kartesius. Di mana sumbu X-nya adalah nilai ujian tengah semester dan sumbu Y-nya adalah nilai ujian akhir semester. Kita patokannya kondisi awal, kondisi akhir aja Conference, tidak apa-apa. Yang pertama, kita lihat nilai ujian tengah semesternya 79, ujian akhirnya 85. Berarti kurang lebih dia ada di sini. Lanjut, 95 dengan 97. Berarti kurang lebih dia ada di sini. Lalu 81 dengan 78 kurang lebih ada di sini. Nah, Conference gambarkan titiknya seterusnya sampai data yang terakhir. Jadi Conference akan peroleh diagram pencar untuk nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester adalah seperti ini. Kita lanjut lagi Conference ke pertanyaan yang C. Nah, kan tadi kita sudah punya diagram pencarnya seperti ini nih. Kita diminta untuk mengecek kira-kira nilai koefisien korelasi yang tepat itu mendekati 0, 1, atau min 1. Berarti di sini, Conference harus tahu dulu nih, ciri-ciri dari koefisien korelasi 0, 1, atau min 1 itu bedanya di mana.
Nah, ingat lagi conference ya. Kalau nilai korelasinya 1 berarti dia korelasi positif sempurna. Kalau 0 tidak berkorelasi, kalau min 1 korelasinya negatif sempurna. Atau karena kita membahasnya tentang regresi linear, berarti kita kaitkan aja dengan garis lurus. Oh, berarti kita hubungkan dengan gradien garisnya. Berarti sebetulnya sama saja conference kalau nilai korelasinya 1. Artinya gradiennya positif sempurna ya, geraknya ke kanan atas. Kalau 0, data sangat menyebar. Kalau min 1, gradiennya negatif sempurna. Berarti geraknya ke kanan bawah. Terus kalau misalnya conference bertanya-tanya, sempurna di sini maksudnya apa? Nah, sempurna dalam konteks regresi linear itu sebetulnya sama saja bahwa semua titik akan terhubung oleh satu garis yang sama. Oke, kita lanjut lagi conference. Kita akan pakai data yang ini ya untuk mengecek diagram pencarnya. Dan bisa conference perhatikan ya bahwa diagram pencar ini mempunyai tren naik dan bergeraknya ke kanan atas. Berarti kalau conference lihat ya, dia akan semakin naik, terus geraknya pun juga ke kanan atas. Oh, berarti yang sesuai yang mana? Yang ini ya conference ya. Oh, berarti dengan melihat diagram pencar di samping, nilai koefisien korelasi akan mendekati 1. Sedikit lagi conference, tinggal pertanyaan yang D. Yang D itu kita diminta untuk menghitung nilai R, lalu kita cek sesuai prediksi dengan bagian A dan C atau tidak. Berarti fokus pertama kita adalah menghitung nilai R. Ingat lagi conference, untuk menentukan nilai R, kita akan menggunakan persamaan berikut ini, di mana variabel-variabel ini didefinisikan seperti ini. Terus Kak, gimana sih cara mencari si SSSS ini? Caranya adalah kita menggunakan persamaan berikut ini conference, di mana di sini ada sigma ya, yang artinya jumlah, dan N adalah banyak data. Nah, sekarang conference muncul masalah. Tabel yang kita punya ini kan adalah nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester. Tapi di sini adanya X dan Y aja conference. Terus gimana nih cara ngubah ini menjadi X dan Y? Nah, berarti conference harus ingat lagi ya, bahwa X itu adalah variabel independen, sedangkan Y variabel dependen. Atau dalam kasus ini, kita samakan aja dengan diagram pencar tadi ya, bahwa X itu adalah ya berarti kondisi awalnya, yaitu nilai ujian tengah semester, sedangkan Y itu adalah kondisi akhir, yaitu nilai ujian akhir semester. Oke, berarti conference tabel yang ini bisa kita sulap menjadi seperti ini. Ini adalah X dan Y-nya. Untuk mencari per SS-an ini, kita butuh informasi yang lain ya. Jadi untuk memudahkan, tabel yang ini kita ubah menjadi seperti ini aja conference. Karena kita butuh X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan sigmanya. Kita mulai dari X kuadrat dulu conference. Berarti kita kuadratkan masing-masing data yang di X ini sehingga diperoleh dapatnya seperti ini conference. Lalu untuk Y kuadrat berarti masing-masing Y-nya kita kuadratkan. Dapatnya seperti ini. Kalau XY, kita kalikan aja X dengan Y di kolom yang sama. Dapatnya seperti ini. Lalu kalau sigma, kita jumlahkan aja yang sebaris. Dapatnya seperti ini. Lanjut lagi conference, kita sudah punya nih semua datanya lengkap. Kita bisa mencari per SS-an ini. Kita mulai dari SSXY terlebih dahulu. Kita akan menggunakan persamaan ini. Lalu kita masukin aja data yang ada ya. Kalau sigma XY berarti sigma XY. Yang ini sigma X. Sigma X berarti yang ini. Sigma Y. Sigma Y berarti yang ini. Terus N-nya adalah banyak data ya. Berarti yang sebaris ini, oh ada 7. Berarti N-nya 7, kita punya seperti ini. Ini kita kalikan dulu conference, dapatnya seperti ini. Lalu kita bagi 7, dapatnya seperti ini.
Lalu ini kita selisihkan, dapatnya seperti ini, 728. Nah, langkah serupa kita lakukan untuk SSXX dan SSYY. Kalau SSXX, kita pakai persamaan ini, kita masukin angkanya dapatnya 1108,6/7. Ini kita bikin dalam bentuk pecahan aja kok friends, biar pembulatannya tidak dua kali ya, karena kan kita masih mau mencari si R-nya. Lanjut, untuk SSYY kita pakai persamaan ini, dapatnya adalah 652. Nah, kita udah dapat nih kok friends semua SS-annya, kita masukin aja ke rumus R ini. Dapatnya seperti ini, di mana yang ini biar lebih mudah kita jadikan pecahan biasa aja. Lalu kita operasikan, dapatnya seperti ini kok friends. Dan agar hasilnya lebih akurat, kita pakai aja 4 angka di belakang koma. Berarti di sini kan angka kelimanya adalah 8. Kita bulatkan ke atas ya. Jadi kita punya hasilnya 0,8562. Yang artinya nilai korelasi dari data hasil nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester adalah 0,8562. Tapi belum selesai ya kok friends, karena kita harus mengecek nih apakah nilai R yang kita peroleh itu sesuai dengan prediksi yang kita dapatkan di bagian A dan C atau tidak. Di mana dari poin D ini kita dapat nilai R-nya adalah ini. Berarti di sini kok friends harus ingat lagi kesimpulan dari bagian A dan C itu apa? Dari bagian A, kok friends prediksi bahwa data akan mempunyai korelasi positif. Sedangkan di bagian C, Covers mendapatkan bahwa data akan mempunyai nilai korelasi mendekati 1. Nah, kalau Covers cocokkan ini dengan R yang ini ya, Covers bisa bilang bahwa pada bagian D, nilai R ini itu berada di antara 0 sampai 1 ya. Artinya, Covers mendapatkan bahwa data yang diberikan mempunyai hubungan korelasi positif ya. Karena kan dia berada di antara 0 sampai 1 tadi. Terus, nilai R 0,8562 itu bisa kita katakan Covers sebagai nilai korelasi yang lebih dekat dengan angka 1. Oh, berarti data akan mempunyai nilai korelasi mendekati 1. Nah, karena kedua uraian ini sesuai dengan informasi pada bagian A dan C, nilai R yang diperoleh berarti sudah sesuai dengan prediksi di awal. Semangat latihannya ya, kok friends!